Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya karena saya tidak bisa memberikan kuliah secara online secara langsung karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa saya batalkan. Kemudian yang kedua, saya juga mohon maaf jika nanti ada suara-suara tambahan dari luar ya karena saya merekam ini dari tidak di ruangan tertutup. Oke, pada kali ini saya ingin memberikan kuliah mengenai salah satu sistem endokrin, yaitu adrenal glands atau kelenjar adrenal, atau sering kita sebut juga kelenjar supranalis. Oke, apa sih itu sebenarnya kelenjar adrenal? Jadi kelenjar adrenal adalah suatu kelenjar yang berada di atas atau di dekat ginjal. Bisa kita lihat di sini, ini ginjal ya. Kemudian ini kelenjar adrenal berada di atas atau di dekat ginjal. Ada dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini kelenjar adrenalnya berbentuk segitiga atau pyramidal in shape. Dan yang sebelah kiri ini adalah bentuknya setengah bulan, semilunar or crescent shape. Dan ukuran kelenjar adrenal sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Apa sih fungsi dari kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal ini berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh karena kita tahu kelenjar adrenal termasuk dalam sistem endokrin, dan sistem endokrin ini akan mensekresikan suatu hormon yang tugasnya yaitu mengatur metabolisme tubuh. Selain itu, kelenjar adrenal berfungsi sebagai produksi hormon penyebab stres. Jadi jika tubuh dalam keadaan stres, kelenjar adrenal ini akan mensekresikan suatu hormon stres. Biasanya itu adalah epinefrin ataupun norepinefrin. Selain itu juga kelenjar adrenal memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Oke, kita akan bahas secara detail. Jadi kelenjar adrenal ini dia terdiri dari dua lapis ya. Di sini medula adrenal dan korteks adrenal. Nah, medula adrenal ini terdapat di bagian dalam. Medula adrenal merupakan bagian dalam dari kelenjar adrenalin yang bentuknya tidak beraturan, berhubungan erat dengan pembuluh darah dan pembuluh saraf. Dan medula adrenal ini tersusun dari dua macam, yaitu yang pertama adalah sel kromafin, yaitu sel epiteloid besar yang terdapat berkelompok. Selain itu, sel ini juga mengandung granula yang jika nanti diwarna dengan garam kromafin akan berwarna coklat gelap, yang menandakan bahwa sel kromafin tersebut mengandung katekolamin. Apa sih katekolamin itu? Jadi katekolamin adalah suatu transmitter yang diproduksi oleh sel postganglion sistem saraf-simpatik. Sehingga ada dua jenis sel sekretor utama pada bagian medula adrenal, yaitu sel yang mensekresikan hormon epinefrin atau adrenalin dan sel yang mensekresikan norepinefrin atau disebut noradrenalin. Nah, selain tersusun dari sel kromafin, medula juga tersusun atas sel-sel ganglion simpatik di sepanjang jaringan ikat. Oke, selanjutnya kita bahas lapisan lain yaitu korteks adrenal. Maaf ya, di sini maksudnya adalah korteks. Jadi ini korteks adrenal. Korteks adrenal ini terdiri dari beberapa lapisan atau zona. Lapisan atau zona yang mendekati dengan medula, yaitu dari bagian dalam sini, adalah zona reticularis. Kemudian di atasnya adalah zona fasciculata, dan di atasnya lagi adalah zona glomerulosa. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari zona yang mendekati kapsul atau lapisan terluar, yaitu zona glomerulosa. Zona glomerulosa ini adalah lapisan luar dari korteks adrenal yang merupakan tempat dihasilkan hormon mineral kortikoid. Jadi zona glomerulosa itu mensekresikan suatu senyawa
yang tugasnya yaitu mengatur keseimbangan elektrolit atau kita sebut aldosteron. Kemudian yang kedua adalah zona fasciculata. Nah, zona fasciculata ini adalah berada pada lapisan tengah yang tugas utamanya adalah mensintesis hormon glukokortikoid. Jadi mensekresi senyawa yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon itu adalah hormon hidrokortison. Dan zona terakhir adalah zona reticularis, yaitu lapisan terdalam dari korteks adrenal yang mendekati pada bagian medula adrenal. Zona reticularis ini adalah tempat sekresinya hormon kelamin atau androgen. Biasanya disebut dehidroepiandrosterondion atau DHEA. Mungkin kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Ya, jadi setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa korteks adrenal itu dibagi dua dalam mensekresikan mineralokortikoid dan sekresi glukokortikoid. Sehingga pada manusia, glukokortikoid utama yaitu tadi adalah kortisol atau hidrokortisol yang berperan dalam metabolisme glukosa, dan sekresi mineral kortikoid yaitu aldosteron yang berperan dalam pengaturan mineral tubuh. Dari slide ini yang paling utama adalah adanya sekresi mineral kortikoid dan glukokortikoid dipengaruhi atau dikontrol oleh adanya hormon adrenokortikotrofin atau sering kita sebut ACTH yang dirilis atau dilepaskan oleh kelenjar hipofisis atau pituitary hormone atau kelenjar pituitary. Ya, saya ringkas di sini. Jadi secara fisiologis dari kelenjar adrenal dibagi menjadi dua, yaitu adrenal medula dan adrenal cortex. Di mana adrenal medula secara fungsional berhubungan dengan saraf simpatik yang akan mensekresikan epinefrin dan norepinefrin. Sedangkan adrenal cortex berfungsi dalam mensekresikan adrenocortical hormones. Adrenocortical hormone ini ada dua macam, yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid. Yang tadi saya sebutkan tadi, mineralokortikoid yang utama adalah aldosteron, yang fungsinya mempengaruhi elektrolit cairan ekstraseluler, terutama natrium, kalium, dan klorida. Sedangkan glukokortikoid utama yaitu kortisol, yang berfungsi mempengaruhi meningkatkan konsentrasi glukosa darah dan berperan dalam proses metabolisme tubuh. Oke, pada slide ini sudah saya rangkumkan di dalam gambar biar lebih jelas. Jadi di sini bisa kita lihat ada kelenjar adrenal yang tersusun atas medula dan korteks. Di mana korteks ini tersusun atas 3 lapisan ya. Tadi ada zona glomerulosa yang akan meriliskan mineral kortikoid yang berfungsi dalam meregulasi keseimbangan mineral, natrium, kalium, dan klorida. Contoh hormon yang dirilis adalah aldosteron. Dan zona kedua dalam adrenal korteks yaitu zona fasciculata yang akan merilis glukokortikoid yaitu kortisol, kortikosteron, dan kortison yang berfungsi dalam meregulasi metabolisme dari glukosa. Dan zona terdalam pada adrenal korteks yaitu zona reticularis yang akan mensekresikan hormon androgens yaitu dehidroepiandrosteron yang fungsinya untuk menstimulasi masculinization. Dan bagian terakhir dari kelenjar adrenal yaitu adrenal medula yang hormon dilepaskan adalah stres hormon yaitu epinefrin dan norepinefrin. Oke, kita bahas selanjutnya mengenai kortikosteroid. Yang pertama kita bahas mengenai mineral kortikosteroid yang mungkin sebelumnya seharusnya udah dibahas oleh Bu Nunung, cuma saya ulang kembali agar merefresh kembali ya.
Jadi fungsi dari hormon mineral kortikoid yaitu adalah mengatur keseimbangan garam mineral dan volume darah atau blood pressure. Jadi di ginjal, di bagian distal convoluted tubules atau collecting duct dari ginjal itu nanti akan mensekresikan aldosteron, akan mensekresikan aldosteron, di mana aldosteron ini akan meningkatkan reabsorption dari sodium atau natrium dan mengekskresikan potasium atau kalium dan ion hidrogen. Jadi perlu diingat di sini dia akan meningkatkan reabsorption dari sodium dan mengekskresikan potasium dan ion hidrogen. Selain itu, hormon aldosteron. Jadi sekresi hormon aldosteron tadi dikontrol atau diregulasi oleh angiotensin 2 dan ekstraselular potasium dan ACTH. Dimana tadi saya sudah disebutkan di depan. Oke, nanti mungkin ada gambarannya di belakang ya, saya jelaskan lebih detail. Kemudian kortikosteroid yang kedua yaitu glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini fungsinya berperan dalam metabolisme. Ingat tadi ya, metabolisme glukosa. Sehingga kaitannya adalah meningkatkan sirkulasi level glukosa karena adanya sintesis glukosa di dalam hati. Selain itu, glukokortikoid juga menekan sistem imun dan memiliki potensi sebagai antiinflamasi. Hormon yang disekresikan salah satu hormon glukokortikoid yaitu kortisol. Dan hormon kortisol ini mampu menurunkan kemampuan dari osteoblast untuk memproduksi jaringan tulang baru dan menurunkan absorpsi kalsium pada gastrointestinal tract. Selain itu juga hormon kortisol dikontrol dan diregulasi oleh hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Oke, ini gambarannya ya. Kalau kemarin itu kemarin kita belajar kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid kan juga ada aksisnya antara hipotalamus, kemudian ada kelenjar hipofisis dan kelenjar tiroid. Nah, sekarang ini juga sama. Jadi namanya korelasi antara hipotalamus, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis dengan adrenal cortex itu kita sebut adalah HPA aksis, yaitu aksis dari hipotalamus pituitari adrenal, yaitu correlation dari ketiga sistem endokrin ini. Jadi ceritanya adanya sintesis glukokortikoid ya, sintesis dari glukokortikoid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal cortex itu dirangsang atau dipengaruhi oleh ACTH atau hormon adrenokortikotropik yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitary glands. Nah, pengeluaran atau rilis dari ACTH oleh pituitary gland ini dipengaruhi oleh hormon CRH. Hormon CRH ini dia diproduksi oleh neuron di hipotalamus. Apa coba hormon CRH? Coba dilihat kembali ya. Nah, ketika glukokortikoid tadi sudah dirangsang atau disekresikan, glukokortikoid ini juga akan menyeimbangkan di dalam tubuh sebagai negatif feedback untuk hipotalamus dan pituitary gland. Jadi agar produksi glukokortikoid ini tidak berlebihan atau seimbang di dalam tubuh, karena homeostatis di dalam tubuh itu sangat penting, sehingga glukokortikoid ini juga berfungsi sebagai negatif feedback untuk pituitary glands dan hipotalamus. Jadi kalau produksi atau sekresi dari glukokortikoid ini sudah sesuai di dalam tubuh, dia akan memberikan komando ya atau memberikan mengontrol agar pituitary gland itu tidak lagi mensekresikan hormon ACTH yang akan mempengaruhi adrenal cortex untuk memproduksi atau mensekresikan glukokortikoid. Begitu sebaliknya juga, glukokortikoid ini juga bisa menjadi negatif feedback untuk hipotalamus jika sudah produksi glukokortikoid sudah
sesuai di dalam tubuh, kemudian akan memberikan pengaruh atau mengontrol hipotalamus agar tidak memproduksi hormon CRH atau tidak mensekresikan hormon CRH yang nanti berefek pada sekresi ACTH dan sekresi lagi juga glukokortikoid. Oke. Oke, sekarang tadi sudah membahas tentang jalur dalam glukokortikoid. Nah, sekarang bagaimana sih jalur untuk sekresi mineral kortikoid? Nah, kalau tadi sekresi dari glukokortikoid dipengaruhi dari hipotalamus, hipofisis, kemudian adrenal korteks aksis atau kita sebut HPA aksis. Nah, untuk sekresi mineral kortikoid ini diatur oleh sistem yang namanya sistem renin angiotensin aldosteron atau sering kita sebut RAS atau RAAS. Selain itu juga, sekresi mineral kortikoid ini dipengaruhi oleh konsentrasi dari kalium dan konsentrasi dari ACTH. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Di sistem RAS ini awalnya dari ginjal. Di sini ginjal akan mensekresikan renin sebagai respon dari penurunan NaCl atau volume SCF dan tekanan darah. Jadi adanya tekanan darah di jux glomerulus apparatus ginjal sehingga ginjal akan melepaskan renin atau enzim renin ini. Nah, renin tersebut ini tanda plus, jadi dia akan menstimulasi ya. Jadi renin tersebut akan menstimulasi atau mengaktifkan angiotensinogen, yaitu angiotensinogen ya. Angiotensinogen yaitu sebuah protein plasma yang diproduksi di hati, liver. Jadi liver ini ada angiotensin yang diproduksi di hati, dan renin ini akan mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian angiotensinogen 1 atau angiotensin ini diubah menjadi angiotensin 2 oleh adanya ACE dari lungs atau dari kidney. Nah, angiotensin 2 ini kemudian menstimulasi dari adrenal korteks atau korteks adrenal untuk mensekresikan hormon aldosteron. Ini ya, angiotensin 2 dia akan memberikan stimulasi ke korteks adrenal atau kelenjar korteks untuk mensekresikan hormon aldosteron. Nah, kemudian hormon aldosteron ini akan menstimulasi adanya reabsorpsi natrium di dalam ginjalnya. Jadi nanti akan memacu adanya reabsorpsi natrium. Nah, retensi natrium akan menghasilkan efek osmosis yang menahan H2O pada SCF. Natrium dan H2O membantu mengembalikan ke keadaan normal. Jadi kembali ke sini ya, water and salt retention. Jadi adanya retensi dari air dan garam, kemudian akan sangat efektif untuk meningkatkan sirkulasi volume. Kemudian terjadi perfusion di daerah jux glomerulus apparatus sehingga meningkat kembali. Jadi ini sama ya seperti feedback negatif atau inhibitor signal. Nah, inhibitor signal ini karena tadi adanya retensi dari water dan salt atau garam yang akan menjadi feedback negatif adanya produksi renin, sehingga tadi ginjal tidak akan mensekresikan renin yang nanti akan menstimulasi proses selanjutnya. Oke.